Hai everyone, kembali lagi dengan aku Jelena Manik. Aku berharap dimanapun kalian berada, kalian semua dalam keadaan baik, kalian semua dalam keadaan sehat. Oke, background di belakang tolong diabaikan gitu ya. Tapi ini aku di tempat yang sangat nyaman sekali karena di atas ada pohon gitu. Tapi background di belakang walaupun berantakan silahkan diabaikan saja gitu ya. Kalian fokus saja pada ceritaku. Nah, aku begitu sangat semangat sekali hari ini, begitu sangat excited sekali karena aku membicarakan sesuatu tentang cinta. Entah kenapa gitu ya, kalau ngomongin tentang cinta langsung excited banget, langsung semangat banget gitu ya. Karena katanya cinta itu membuat kita berbunga-bunga, membuat kita berdebar-debar, membuat kita juga bersemangat dalam hidup kita gitu ya. Karena cinta juga kita bisa mendaki gunung yang tinggi, karena cinta juga kita bisa menyeberangi samudra yang luas gitu ya. Jadi pastikan kalian punya cinta dalam hidup kalian. Cerita cinta yang aku bicarakan pada hari ini memang sebuah cerita cinta segitiga gitu ya. Tapi walaupun cerita cinta segitiga, kita banyak sekali mendapat pelajaran di dalam cerita mereka gitu ya. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Yakub yang nanti berubah nama menjadi Israel. Israel ini adalah negara Israel yang ada sekarang itu berasal dari Yakub ini gitu. Nah, dari Yakub juga nanti kita mengenal 12 suku bangsa Israel gitu ya, dari keturunan Yakub. Yakub ini sebenarnya mempunyai saudara kembar, nama kakaknya itu Esau gitu ya. Suatu peristiwa, suatu kali Yakub ini dia mencuri hak keseluruhan kakaknya, dia juga mencuri berkat yang harusnya untuk kakaknya gitu. Jadi menurut orang Israel itu memang hak kesulungan itu penting banget, karena kalau dia sudah mendapat hak kesulungan artinya dia mempunyai otoritas untuk keluarganya nomor 2 setelah ayahnya. Setelah itu juga kalau dia mempunyai hak kesulungan gitu ya, dia akan mendapatkan harta 2 kali lipat dibanding saudara-saudara dia yang lain gitu. Nah, sementara berkat itu yang dia curi dari kakaknya Esau, harusnya untuk kakaknya Esau itu berkat seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan Ishak gitu ya. Itu memang Tuhan tentukan beberapa orang yang Tuhan memang berkenan gitu, dia berikan berkat itu untuk mereka gitu. Contohnya misalnya berkatnya siapa yang memberkati dia akan diberkati, siapa yang mengutuk dia akan dikutuk, seperti itu. Setelah Yakub mengetahui bahwa berkat yang harusnya untuk dia sudah dicuri oleh Yakub, dia berencana untuk membalas dendam kepada Yakub gitu ya. Dia membalas dendam kepada adiknya dengan membunuhnya setelah nanti ayahnya sudah meninggal gitu. Karena pada waktu itu memang ayahnya sudah sangat tua sekali, dia sudah dalam keadaan buta juga pada waktu itu. Nah, mengetahui hal ini ibunya menyuruh Yakub pergi ke negeri pamannya, namanya Laban pamannya ini gitu. Karena memang Yakub ini adalah kesayangan ibunya, sementara Esau adalah kesayangan ayahnya. Dalam perjalanan Yakub menuju Haran, disinilah semua peristiwa cinta segitiga ini dimulai gitu ya. Nah, jadi pamannya ini, si Laban ini mempunyai 2 putri yang sangat cantik-cantik. Yang pertama namanya Lea dan yang kedua namanya Rahel. Nah, ketika Yakub ini sampai di Haran, dia sampai dulu pertama di padang, ada di sana sumur gitu ya. Di dekat sumur itu, di padang itu ada juga 3 kumpulan gembala-gembala yang sedang mengembalakan domba-domba mereka gitu. Yakub ini menanyakan kepada para gembala ini apakah mereka mengenal Laban pamannya gitu. Lalu para gembala itu menceritakan bahwa sebentar lagi datang ini putrinya namanya Rahel yang paling kecil untuk memberikan minum domba-dombanya gitu. Akhirnya dia setelah mengetahui bahwa sebentar lagi Rahel akan datang, dia menyuruh para gembala itu untuk memberikan minum domba-dombanya dengan maksud ya sudah tentu supaya nanti para gembala ini pergi dan dia tinggal berdua saja dengan Rahel di tempat itu gitu. Setelah Rahel sampai di sumur itu, Yakub langsung memberi minum domba-dombanya Rahel gitu. Dia sendiri yang mengangkat batu penutup sumur itu gitu. Biasanya nih, kalian tahu ya, biasanya batu itu diangkat oleh beberapa gembala. Tapi saat itu Yakub mengangkatnya sendiri. Mungkin dia mau pamer sama Rahel gitu, bahwa dia tuh kuat, bahwa dia tuh hebat gitu. Padahal ya dia tuh orang rumahan, dia tuh jarang bekerja keras sekali. Dia sangat pria, sangat sederhana sekali gitu. Tapi karena ada Rahel, dia mungkin mau menunjukkan bahwa dia tuh kuat, dia strong gitu ya. Lalu dia mencium Rahel dan menceritakan bahwa dia adalah saudaranya Rahel. Dicium begitu dengan orang asing, Rahel tentunya sangat terkejut sekali. Dia menceritakan itu kepada ayahnya. Dia berlari menuju ayahnya, lalu ayahnya juga menyongsong Yakub dan membawa Yakub ke rumahnya. Kemudian Yakub menceritakan seluruh kisahnya kepada pamannya. Ingat ya, seluruhnya. Artinya dia juga menceritakan bagaimana dia menipu kakaknya, bagaimana dia menipu ayahnya juga yang sudah buta, bagaimana dia mencuri berkat yang harusnya untuk kakaknya gitu ya. Kalau kalian jadi pamannya Laban, apa yang akan kalian katakan kepada ponakan kalian yang luar biasa ini gitu ya. Mungkin dalam hati Laban, oke, penipu junior, selamat datang di rumah penipu senior. Menurut Book of Jasher, ternyata Rahel dan Lea ini adalah saudara kembar. Disebutkan juga bahwa nama ibu mereka adalah Adina. Disebutkan juga bahwa mereka memiliki beberapa saudara laki-laki. Nah, ternyata nih yang menjadi budak mereka nanti ada Bilha dan Zilpa. Ternyata itu juga adalah saudara tiri dari Lea dan Rahel.
Kejadian 29 ayat 17 mengatakan bahwa Lea itu tidak berseri matanya, sementara Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Nah, menurut rasi komentar ini ternyata mata Lea tidak berseri itu ada penyebabnya gitu ya. Nah, menurut pemikiran para rabi memang Lea ini ditakdirkan menikah dengan Esau. Esau ini kakaknya Yakub gitu. Sementara sikap mereka berdua sangat berlawanan sekali. Esau itu adalah suka mau berburu, dia suka berzina juga, dia suka penyembahan berhala gitu. Sementara Yakub ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Sementara orang-orang berbicara nih, katanya ternyata benar Yakub ini memang harus menikah dengan Rahel, sementara Lea harus menikah dengan Esau gitu. Mendengar hal ini katanya nih, menurut rasi komentar ini, si Lea ini menghabiskan waktunya, sebagian besar waktunya menangis dan berdoa kepada Tuhan supaya takdirnya tuh diubah gitu loh, supaya dia akhirnya menikah dengan Yakub gitu. Tapi memang pada akhirnya ternyata memang dia diizinkan Tuhan menikah dengan Yakub gitu. Nah, karena dia kebanyakan menangis dan kebanyakan berdoa gitu, akhirnya matanya itu tidak berseri gitu. Jadi tidak berserinya di sini itu karena dia lembab gitu, sembab matanya seperti itu. Pada kejadian 29 ayat 17 itu memang banyak penafsiran yang mengatakan bahwa Lea itu tidak secantik Rahel, padahal semestinya nggak seperti itu gitu. Kalau kita baca secara teliti gitu ya, Musa itu ternyata menuliskan perbedaan mata mereka, perbedaan mata Lea dan Rahel gitu, bukan bentuk fisik mereka gitu. Jadi dari kejadian 29 ayat 17 ini bukan berarti Lea itu tidak secantik Rahel gitu ya. Jadi jangan salah tafsir gitu ya. Musa hanya menuliskan perbedaan mata mereka saja. Mata Lea yang tidak berseri ini terkadang diterjemahkan juga menjadi lemah, terkadang diterjemahkan juga lembut, no sparkle, atau kadang diterjemahkan juga biasa aja gitu. Jadi mata Lea ini nggak ada menariknya, biasa aja gitu, nggak seperti mata Lea yang begitu cantik gitu. Tapi menurut The Jamieson and Brown komentar ini, ternyata mata Lea itu adalah biru yang lembut. Nah, ternyata mata biru yang lembut ini dianggap cacat ya, dalam tanda kutip ya, bagi orang-orang timur pada waktu itu. Sementara kita bikin mata biru sekarang gitu ya. Nah, ternyata mata yang cantik itu adalah mata Rahel yang hitam gitu. Jadi mata yang hitam ini merupakan lambang kehidupan, lambang api, dan lambang kecantikan dari seorang wanita gitu. Jadi pria-pria pada waktu itu, pada zaman itu memang jauh lebih menyukai Rahel yang memiliki mata hitam karena cantik gitu, dibanding Lea yang memiliki mata yang dianggap cacat itu tadi gitu. Tapi bukan berarti Lea tidak cantik ya. Setelah Yakub berada sebulan di rumah pamannya, akhirnya pamannya datang kepadanya menanyakan apa maunya, apa rencananya, karena dia juga tidak mau keponakannya tercinta ini bekerja tanpa ada upah gitu ya. Akhirnya Yakub mau bekerja kepada Laban selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, orang yang dia sangat cintai gitu. Karena memang pada waktu itu Yakub tidak memiliki apa-apa, dia sangat miskin gitu. Karena kalau di budaya timur itu ketika kita mau melamar seorang perempuan gitu ya, kita harus memberikan perhiasan yang mahal-mahal kepada perempuannya, juga harus memberikan perhiasan yang mahal-mahal kepada ibunya dan juga saudara-saudaranya gitu. Jadi waktu itu kan Yakub tidak punya apa-apa, jadi dia hanya bisa menawarkan bekerja selama 7 tahun sebagai ganti mahar gitu. Tapi tetap saja 7 tahun itu merupakan waktu yang sangat fantastis. Bayangkan ada seseorang yang mau bekerja kepada kalian selama 7 tahun gitu. Itu keren banget. Oke, deal. Akhirnya mereka deal, Yakub dan Laban deal untuk perjanjian itu. Tapi menurutku Yakub sangat naif sekali. Dia mempercaya begitu saja perjanjian mereka gitu. Karena menurut aku Laban ini memang seorang yang penipu ulung sekali, karena memang di budaya mereka tidak ada menikahkan kakak dulu daripada adiknya, tapi dia mengiyakan aja gitu. Memang dia terbukti adalah penipu senior sekali, luar biasa sekali. Sebuah kalimat di Alkitab yang membuat aku begitu tersipu-sipu malu membacanya gitu ya. Sebuah kalimat yang sangat romantis sekali gitu. Aku sudah banyak sekali nonton drama romantis, film romantis gitu ya, baik Hollywood, Korea gitu ya. Tapi aku belum pernah menemukan kata-kata seromantis ini gitu. Jadi 7 tahun itu dianggap Yakub itu seperti beberapa hari saja. Seperti beberapa hari saja. 7 tahun, bayangkan. Luar biasa sekali cinta Yakub ini gitu kepada Rahel gitu loh. Sehingga Alkitab katakan 7 tahun itu dianggapnya 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari gitu. Itu ungkapan yang terromantis yang pernah aku dengar, dan tak kenapa aku sangat menyukainya guys. Akhirnya waktu cepat berlalu seperti yang dianggap Yakub, 7 tahun hanya beberapa hari saja. Akhirnya 7 tahun tibalah waktu yang dinanti-nantikan oleh Yakub gitu. Akhirnya Laban membuat pesta perjamuan, dia mengumpulkan pria-pria di tempat itu untuk membuat perjamuan buat pernikahan Yakub dan Rahel gitu ya. Akhirnya mereka minum-minum, mereka buat banyak acara-acara seperti itu. Lalu pada malam hari sekali Lea dibawa kepada kemahnya Yakub. Mereka malam pertama gitu, itu kejadiannya di malam hari sekali, dan keesokan harinya ketika Yakub bangun, jeger.
yang ada di hadapannya adalah Lea. Yakub sangat terkejut dan marah sekali kepada Laban. Dia langsung mendatangi Laban pada waktu itu dan mengatakan, apa yang kau perbuat ini? Kenapa engkau menipu aku? Kamu kan sudah tahu kalau aku bekerja kepadamu 7 tahun hanya untuk mendapatkan Rahel. Kenapa kau berikan Lea kepada aku? Dia marah-marah seperti itu ya. Jadi dia memang sangat terkejut sekali pada pagi hari itu. Tentu saja pamannya Laban tidak kalah dari Yakub karena memang dia sudah penipu yang sangat ulung gitu. Dia mengatakan bahwa tidak ada menikahkan kakak dulu daripada adiknya di daerahnya dia. Jadi kamu genapi dulu pernikahanmu selama seminggu baru aku akan berikan Rahel kepadamu di hari ke-8 gitu. Karena memang dia sangat tahu sekali bahwa Yakub itu mencintai Rahel luar biasa gitu. Jadi dia yakin sekali Yakub pasti akan mengiyakannya gitu. Jadi pada saat itu memang karena saking besarnya cinta Yakub kepada Rahel gitu, dia langsung mengiyakan gitu. Jadi dia bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Lea, dia bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel gitu. Jadi dia bekerja 14 tahun tanpa upah gitu ya. Akhirnya dia di hari ke-8 menikah dengan Rahel, orang yang sangat dia cintai. Kekecewaan yang dialami Yakub pada pagi hari itu setelah menemukan di sampingnya Lea bukan Rahel, orang yang sangat dia cintai, orang yang sangat dia damba-dambakan gitu ya. Dialami juga oleh Lea pada pagi hari itu gitu. Lea juga sangat sedih, dia sangat kecewa bahwa suami barunya ini ternyata tidak menginginkan dia gitu. Karena memang dia percaya sekali dia diinginkan oleh Yakub menjadi istrinya gitu. Jadi ketika dia dihiasi menjadi seorang pengantin wanita gitu ya, dia percaya sekali bahwa Yakub menginginkan dia menjadi istrinya gitu. Dia percaya malam itu adalah malam dia bersama Yakub gitu loh. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Jadi di suatu peristiwa gitu ya, ketika Ruben mendapat buah dudaim namanya, dia bawa kepada ibunya, kepada Lea gitu. Akhirnya Rahel ngelihat, dia pengen juga buah dudaim itu. Lalu Lea bilang kayak gini, apa belum cukup bagimu merebut suamiku? Atau terjemahan lain, gini ngomongin terjemahan lain seperti ini. Jadi menurut lo masalah kecil itu ngambil suami gue? Ceritanya kayak gitu terjemahan lainnya. Jadi kalau dia tahu memang perjanjian itu bahwa Yakub bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, dia nggak mungkin ngomong gitu dong. Iya kan? Nggak mungkin dong. Karena memang aku pikir perjanjian itu memang sebenarnya hanya diketahui oleh Yakub dan Laban gitu. Karena memang semua orang tahu pada waktu itu nggak boleh menikahkan kakak dulu daripada adiknya di wilayah mereka gitu. Jadi Rahel dan Lea memang tidak tahu perjanjian itu gitu. Kalau dia tahu kan nggak mungkin dia bilang sama adiknya nggak cukup bagimu merebut suami aku. Harusnya kan terbalik, dia yang merebut suami adiknya seperti itu. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa bisa malam hari itu Yakub tidak bisa membedakan, mengenali yang mana Rahel, mana Lea gitu. Aku juga kayak gitu, sama. Sehingga aku banyak baca buku-buku, komentar-komentar gitu. Kenapa kok Yakub tidak bisa membedakan mana Rahel, mana Lea gitu loh. Karena menurut aku tuh mustahil gitu loh. Seseorang yang jatuh cinta, mendambakan seorang wanita dan rela berkorban untuk dia. Bahkan bekerja 7 tahun untuk dia gitu. 7 tahun itu bukan waktu yang singkat. Itu sangat panjang sekali gitu. Dan ketika harinya tiba dia bisa salah orang, itu kan nggak lucu gitu loh. Itu lucu banget lah. Lucu banget dia bisa kena tipu kayak gitu. Nah ternyata ada beberapa kemungkinan gitu loh. Kok bisa Yakub ini tidak bisa membedakan mana Rahel, mana Lea pada malam hari itu gitu. Jadi yang pertama bisa jadi karena dia mabuk berat sekali. Karena pada pesta perjamuan itu laki-laki pada waktu itu kan minum-minum kayak gitu. Dia mabuk berat sekali sehingga tidak bisa membedakan mana Rahel, mana Lea gitu. Tapi menurut kalian, orang yang jatuh cinta, orang yang sudah mendambakan hari itu dan hari itu tiba, apakah dia bisa mabuk berat? Sepertinya enggak. Dia pasti deg-degan banget, dia pasti excited banget, dia pasti ingin sadar gitu sepenuhnya supaya bisa menikmati malam itu bersama kekasih hatinya. Kayak gitu kan kalau normalnya. Jadi menurut aku mabuk berat sampai tidak bisa mengenali mana Rahel, mana Lea, sepertinya aku kurang setuju gitu. Nah, kemungkinan kedua bisa jadi memang karena kejadiannya malam dan dia mabuk sedikit gitu. Dan pada malam hari itu kan pengantin itu memang dihiasi memakai jubah tertutup dari kepala sampai seluruh tubuhnya gitu. Dia pakai selendang yang panjang kayak gitu. Mungkin dia nggak bisa ngebedain gitu. Bisa jadi sih seperti itu, dia nggak bisa ngebedain mana Rahel, mana Lea. Tapi apa dia nggak berbisik malam hari itu? Walaupun dia nggak bicara, apa dia nggak berbisik? Masa dia nggak bisa kenali suara orang yang dicintai gitu? Itu masih belum bisa dibenarkan juga gitu. Mungkin kemungkinan yang ketiga adalah memang benar-benar seperti yang Rasi komentar dikatakan bahwa memang Lea dan Rahel ini adalah kembar identik gitu, sehingga memang Yakub tidak bisa untuk membedakan mereka gitu. Karena kan dia kejadiannya malam hari, dia pakai jubah panjang gitu menutupi rambut sampai kakinya gitu, kepala sampai kaki. Terus kan dia pakai celak juga. Seandainya dibuka pun jubahnya kan dia pakai celak, mungkin seperti mataku ini gitu. Jadi dia matanya yang biru lembut tadi jadi hitam gitu, jadi mungkin dia susah membedakannya, bisa jadi seperti itu juga. Tapi kemungkinan yang keempat bisa jadi karena memang
pacarannya Yakub dan Rahel itu nggak seperti pacaran kita zaman sekarang. Kalau kita zaman sekarang kan kita nonton bareng, makan bareng, teleponan tiap hari, tiap jam, tiap detik, tiap menit gitu ya. Bisa jadi seperti itu, jadi kita tahu banget suaranya gitu. Jadi kemungkinan besar memang mereka itu benar-benar memang kembar identik, dan memang gaya pacaran mereka tuh mereka jarang ketemu gitu, nggak kayak pacaran zaman sekarang ini gitu. Jadi saking sibuknya kerja sehingga mungkin dia benar-benar tidak mengenali mana Rahel, mana Lea. Kebetulan juga mereka adalah kembar identik gitu. Jadi yang membedakan cuma mata mereka gitu. Akhirnya lah dia jadi miss pada malam hari itu. Dalam perjalanan pernikahan mereka, Yakub jauh lebih mencintai Rahel daripada Lea. Bahkan salah satu terjemahan New King James Version gitu ya bilang Lea was hated. Jadi dia dibenci. Bukan hanya tidak dicintai, tapi dia dibenci juga gitu. Ngeri sekali ya. Serem banget gitu. Nah, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, Tuhan memberikan Lea anak banyak sementara Rahel itu mandul. Memang Lea sangat ambisius sekali untuk mendapatkan cinta suaminya. Terbukti memang ketika dia melahirkan anak pertama namanya Ruben. Ruben ini artinya siosan, artinya lihat seorang anak laki-laki. Dia menyadari gitu loh, Tuhan memperhatikan penderitaan dia sehingga Tuhan memberikan dia seorang anak, mengizinkan dia menjadi seorang ibu, sehingga dia bersyukur dan memberi nama anaknya itu Ruben. Dengan harapan bahwa suaminya akan mencintai dia karena sudah melahirkan seorang anak untuk suaminya, seperti itu. Tetapi suaminya tetap tidak mencintai dia. Anaknya yang kedua dia beri nama Simeon. Simeon ini artinya mendengar. Karena harapan pada anak pertama yang telah pupus, dia mengharapkan bahwa anak pertamanya tadi dia dicintai oleh suaminya telah pupus gitu ya. Dia mengatakan bahwa Tuhan mendengar doanya sehingga Tuhan memberikan dia anak lagi gitu. Lalu dia melahirkan anak yang ketiga namanya Lewi. Lewi ini artinya bergabung. Masih tetap juga gitu dia mengharapkan cinta suaminya. Dia masih berharap suami itu bergabung dengan dia dan anak-anaknya di tendanya gitu. Tetapi tetap juga suaminya tidak mencintai dia. Tetap juga menghiraukannya dia gitu. Lalu dia melahirkan anak yang keempat namanya Yehuda. Nah kali ini di tengah-tengah keputusasaannya tidak dicintai oleh suaminya gitu. Dia bilang kali ini aku akan memuji Tuhan gitu. Jadi anaknya yang keempat ini memang dia tidak mengharapkan lagi cinta suaminya, dia sudah berserah kepada Tuhan gitu, karena dia merasa memang hanya Tuhan yang mendengar segala doa-doanya dan hanya Tuhan yang mendengar segala penderitaannya, seperti itu. Malangnya Lea gitu ya, walaupun sudah memiliki 4 anak tetap saja tidak dicintai oleh suaminya, padahal dia seorang istri yang layak sekali untuk dicintai oleh Yakub gitu. Tetapi karena begitu besar sekali cinta Yakub kepada Rahel gitu, walaupun pada kondisi itu memang Rahel dalam kondisi yang masih mandul. Di budaya mereka istri yang mandul itu memang nggak masalah diceraikan oleh suaminya gitu. Tetapi tetap saja Yakub tidak menceraikan Rahel. Dan dia juga tidak mengubah cintanya walaupun Lea itu memiliki anak banyak gitu. Dia sangat mengasihi Rahel gitu. Memang bisa dikatakan Rahel itu adalah cinta sejatinya dia gitu. Tapi di suatu peristiwa yang membuat aku sangat sedih sekali terhadap Lea adalah ketika dia harus pulang ke negerinya di negeri Kanaan dan dia harus bertemu dengan kakaknya Esau. Jadi diberitahukan kepada dia bahwa kakaknya itu menjemput dia dengan 400 pasukan gitu. Jadi dia takut akan dibunuh, dia sangat ketakutan akan dibunuh oleh kakaknya Esau, jadi dia membuat 4 pasukan gitu. Jadi pasukan pertama dia buat kambing, domba, sapi, lembu gitu, itu pasukan pertama. Pasukan pertama ini pun dia buat kumpulannya ada jaraknya gitu. Jadi ketika jarak pertama, yang kumpulan pertama nanti mati, ada lagi yang bertahan gitu. Lalu yang pasukan kedua dia buat gundik-gundik yang nanti ada Bilha dan anak-anaknya, Jilpa dan anak-anaknya, itu pasukan kedua. Dan pasukan yang ketiga dia buat Lea dan anak-anaknya. Dan pasukan terakhir sekali yang paling aman dia buat itu Rahel dan Yusuf, waktu itu masih anaknya Yusuf gitu loh. Jadi dia menempatkan Rahel itu di posisi yang sangat teraman gitu. Dia memang benar-benar mencintai Rahel, dia membuat Rahel di tempat yang paling aman sekali, dia memproteksi Rahel sekali karena begitu besar cintanya gitu. Di situ aku sedih sekali untuk Lea gitu ya. Maksudnya ini kan dalam keadaan ibaratnya kan menghadapi maut nih, tapi tetap aja dia mengutamakan Rahel daripada semuanya gitu. Jadi terbukti besar sekali cinta dia kepada Rahel, dan hatiku entah kenapa sangat sedih sekali dia memperlakukan itu kepada Lea. Cinta Yakub tidak hanya kepada Rahel saja, cinta Yakub juga jauh lebih besar kepada anak-anaknya Rahel daripada anak-anak Lea dan anak-anak gunde yang lain gitu. Dia memperlakukan dengan sangat istimewa Yusuf, dia memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf. Dan di hari tuanya, di saat dia mau mengembuskan napasnya yang terakhir, di usianya yang 147 tahun, dia masih mengenang Rahel gitu, di mana Rahel meninggal, di mana Rahel dikuburkan. Begitu besar sekali cinta Yakub kepada Rahel. Rahel sangat beruntung sekali dia mendapatkan cinta Yakub. Hal yang sangat didambakan dan diinginkan oleh seorang istri di dunia ini adalah ketika dia mendapatkan cinta suaminya. Sementara hal yang sangat menyakitkan bagi seorang istri adalah ketika dia mencintai suaminya dan mengharapkan cinta suaminya itu tidak mencintai dia, bahkan membencinya.
Itu sangat meyakinkan sekali. Tapi coba kita lihat Rahel, apakah dia sebahagia itu? Apakah cinta Yakub yang luar biasa itu cukup membuat dia bahagia? Apakah dia bersyukur? Apakah dia menjadi wanita yang paling bahagia di dunia ini? Ternyata tidak. Ternyata dia sangat iri kepada kakaknya yang memiliki banyak anak, sementara dia pada waktu itu belum memiliki anak satupun. Dia begitu iri sekali kepada kakaknya. Ternyata cinta Yakub yang luar biasa ini tidak membuat dia bahagia. Seperti yang dilakukan Sarah memberikan Hagar kepada Abraham, Rahel juga memberikan Bilha kepada Yakub, sementara Lea memberikan Jilpa kepada Yakub sebagai gondiknya gitu. Ingat ya, walaupun ini ditulis di Alkitab bukan berarti Tuhan senang akan hal ini gitu ya. Aku sendiri secara pribadi seberapa keras pun aku berpikir hal ini nggak bisa diterima otakku apalagi hatiku gitu ya. Maksud aku gini, kita memberikan seorang istri kepada suami kita gitu. Jadi ya mungkin beda budaya, mungkin beda zaman, mungkin beda waktu, tapi tetap aja gitu loh, kita memberikan seseorang perempuan kepada suami kita, tetap aja aku nggak setuju akan hal itu gitu loh. Tapi ya mungkin beda-beda gitu ya, tapi aku kayaknya sampai mati pun nggak akan setuju gitu. Itu sebabnya ketika aku diberi nama Sarah, ketika nama baptis aku diberi Sarah, aku nggak setuju gitu, nggak setuju banget karena aku nggak mau jadi seperti Sarah. Di budaya mereka, anak-anak dari para gundi ini nanti menjadi anak-anak dari Rahel dan Lea gitu. Itu sebabnya ketika anak Bilha lahir, Rahel memberi nama Dan ini artinya hakim atau sebuah keputusan pengadilan. Jadi dia menganggap bahwa kemandulannya selama ini merupakan bentuk ketidakadilan terhadap kesuburan dari kakaknya gitu. Akhirnya Tuhan memperhatikan ketidakadilan ini sehingga memberikan dia anak gitu. Seharusnya kan dia harusnya lebih mengasihi anak-anak kakaknya daripada anak dari gundiknya dong. Iya dong. Ibaratnya kan gundiknya orang lain gitu, ini kan kakaknya sendiri gitu. Tapi ya itulah Rahel gitu. Lalu dia lahir anak lagi kedua dari Bilha, dia kasih nama Naftali, artinya gulat. Jadi dia memang melihat dia dan kakaknya itu dalam sebuah kontes persaingan yang besar gitu loh, sehingga dia bilang, aku telah sangat bergulat dengan kakakku dan aku menang, dia bilang seperti itu. Rasa cemburunya terhadap kakaknya juga tidak berhenti sampai di situ gitu. Dia juga menginginkan buah dudaimnya Ruben gitu. Sepertinya memang Rahel yang cantik ini menginginkan segala sesuatu yang orang lain miliki gitu. Padahal dia sudah memiliki cinta Yakub yang luar biasa gitu. Nah, ketidakpuasannya itu juga terlihat ketika Tuhan akhirnya memberikan dia seorang anak, anaknya sendiri gitu, bukan dari anak dari Bilha gitu ya, bukan dari anak gundiknya gitu. Tuhan akhirnya memberikan dia seorang anak, dia beri nama Yusuf gitu. Artinya Yusuf ini kan menambahkan gitu. Harusnya kan bersyukur gitu ya. Ini malah dia bilang, semoga Tuhan menambahkan lagi anak kepada dia gitu. Walaupun memang pada akhirnya Tuhan memberikan dia lagi satu anak gitu. Harusnya kan bersyukur dulu gitu, seperti kakaknya yang sedikit-sedikit bersyukur gitu. Tapi dia memang beda karakter sepertinya. Tidak cukup sampai di situ, ternyata ketidakpuasan Rahel ini belum berakhir gitu ya. Ketika mereka harus balik ke Kanaan, Rahel itu mencuri sesuatu yang bukan miliknya. Dia mencuri terafim ayahnya. Terafim ini adalah dewa rumah tangga ayahnya yang mereka yakini memberikan kesuburan kepada keluarga mereka gitu. Terafim ini nanti memang diwariskan kepada pewaris utama yang ditunjuk oleh ayahnya. Jadi Rahel ini suaminya ingin menjadi pewaris utama dari terafim itu gitu, bukan saudara laki-laki dia yang lain gitu. Ternyata Rahel yang cantik ini begitu serakah sekali. Rahel juga pernah berkata kepada suaminya, berikan aku anak, kalau tidak aku akan mati. Ironis sekali memang akhirnya Tuhan memberikan dia anak laki-laki yaitu Benyamin dan dia akhirnya mati gitu. Di sini pertama kalinya memang Yakub marah terhadap Rahel, tapi bukan berarti dia tidak mencintai Rahel gitu ya. Dia sangat mencintai Rahel walaupun Rahel itu egois gitu, tidak pernah puas gitu ya. Jadi suami zaman sekarang gue pikir memang harus belajar dari Yakub, dari cara Yakub mencintai Rahel gitu. Jadi harus mencintai istri kita itu tanpa syarat gitu. Walaupun dia buruk keadaannya, dia egois, dia manja, atau dia tuh tidak pernah bersyukur gitu, tetap kita harus mencintai istri kita gitu, seperti yang dilakukan oleh Yakub. Sementara kalau kita lihat Lea gitu, sangat berbeda sekali dengan Rahel gitu ya. Lea ini memang sangat mendambakan cinta suaminya. Dia sangat menginginkan cinta suaminya gitu. Walaupun cinta ini tak pernah terbalaskan gitu. Suaminya sampai akhirnya tetap tidak mencintai dia. Tetapi hatinya yang dahaga ini tadi, dia menemukan kepuasan bersama Tuhan gitu. Sehingga ketika anaknya lahir namanya Asher, dia bilang, aku ini berbahagia. Tentu wanita-wanita di dunia akan mengatakan bahwa aku wanita sangat berbahagia gitu. Memang benar, dia menjadi wanita yang sangat berbahagia sekali karena melalui garis keturunannya, yaitu anak yang keempat Yehuda, itulah yang menjadi garis keturunan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat umat manusia nantinya gitu. Dan yang terakhir adalah Yakub juga minta dikubur bersama-sama dengan dia di Makpela bersama dengan nenek moyangnya gitu ya. Ada Abraham dan Sarah di sana, Ribka juga dan Ishak, dan Yakub dan Lea gitu. Sementara Rahel yang tidak pernah puas itu tadi dikubur sendirian di jalanan yang sangat sepi di tepi jalan Efrata.
Love story ini tidaklah sempurna. Yakub bukanlah pria sempurna. Ketika Yakub menipu ayahnya yang sudah tua untuk merebut berkat darinya, ayahnya menerima kenyataan itu dan menganggap itu sebagai kehendak Tuhan gitu. Sementara dia ketika dia ditipu oleh Laban dan menggantikan Rahel dengan Lea, dia tidak menerimanya gitu. Dia membantahnya, bahkan menikahi Rahel kembali gitu. Dia bahkan tidak menganggap itu sebagai kehendak Tuhan gitu. Sehingga terjadilah cinta segitiga yang sangat rumit ini gitu. Walaupun Yakub bukanlah suami sempurna gitu, tapi suami zaman sekarang bisa banyak belajar dari Yakub, dari cara Yakub mencintai Rahel tentunya gitu ya. Dia sangat mencintai Rahel, memproteksi Rahel juga. Dia juga menjaga Rahel dengan sangat luar biasa sekali. Dia juga menjadi provider buat Rahel gitu. Sementara suami zaman sekarang gitu banyak sudah cuek kepada istrinya, tidak peduli kepada istrinya gitu. Bahkan banyak istri-istri zaman sekarang sudah menjadi provider bagi keluarganya gitu, bukan lagi suaminya gitu. Jadi berubah fungsinya gitu. Lea, walaupun dia tidak dicintai oleh suaminya, dia berseru dan bersandar kepada Tuhan gitu. Dalam perjalanan cintanya yang sangat menyedihkan itu, dia terus berseru-seru kepada Tuhan gitu. Akhirnya Tuhan memberikan dia kepuasan dan dia menjadi wanita yang sangat berbahagia gitu. Kalian istri-istri yang mungkin tidak dicintai suami kalian juga seperti Lea gitu ya, bersandar dan berseru juga kepada Tuhan seperti yang dilakukan Lea gitu, sehingga kalian juga akan menjadi berbahagia seperti Lea juga. Sementara Rahel, walaupun dia berlimpah cinta yang luar biasa dari suaminya, dia tetap tidak bersyukur gitu. Dia tidak bersyukur dengan cinta suaminya yang luar biasa kepada dia gitu. Nah, kalian-kalian istri yang sudah sangat dicintai suami kalian, bersyukurlah gitu. Ketika kalian diberikan anak-anak oleh Tuhan, itu adalah bonus, jadi nikmatilah itu gitu. Sekian video aku hari ini guys, aku berharap ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Akhir kata sebuah firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 9, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebahagiaan.